Halo, jumpa lagi bersama Mr. JS. Kali ini saya akan melanjutkan membahas himpunan untuk bagian yang kedua. Langsung saja. Nah, untuk bagian yang kedua, isi materinya adalah mengenai himpunan semesta dan himpunan kosong. Yang kedua, himpunan bagian, dan yang ketiga adalah diagram Venn. Oke, kita masuk bagian yang pertama, mengenai himpunan semesta dan himpunan kosong. Himpunan semesta dinotasikan dengan huruf S kapital. Nah, jadi himpunan semesta itu adalah suatu himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang sedang dibicarakan. Nah, contohnya ini, himpunan P terdiri dari 1, 3, 5, 7, 9. Sedangkan himpunan Q 2, 4, 6, 8, dan 10. Nah, maka himpunan semesta yang mungkin untuk mengayomi P dan Q apa aja? Nah, jadi jawabannya bisa lebih dari satu ya. Nah, yang pertama S sama dengan bilangan asli. Nah, kok bisa bilangan asli? Itu ya karena anggota P dan anggota Q semuanya merupakan anggota bilangan asli. Ya, dari 1 sampai 10. Nah, bilangan asli kan juga dimulai dari angka 1. Sehingga P dan Q bisa termasuk ke dalam himpunan bilangan asli. Nah, itu kemungkinan pertama himpunan semestanya. Kemudian yang kedua adalah bilangan cacah, ya, S sama dengan bilangan cacah. Bilangan cacah kan dimulai dari 0, 1, 2, 3 gitu ya, dan seterusnya. Oleh karena itu P dan Q juga bisa saja masuk ke dalam bilangan cacah. Nah, kemungkinan ketiga adalah bilangan bulat. Nah, jadi semestanya bisa menjadi bilangan bulat gitu ya. Atau B sama dengan tanda titik 3, kemudian min 1, 0, 1, 2, dan titik 3 lagi, atau dan seterusnya gitu ya, karena bilangan bulat itu kan dimulai dari bilangan negatif hingga bilangan positif, sehingga P dan Q bisa saja masuk ke dalam bilangan bulat. Nah gitu ya, jadi untuk sebuah himpunan atau dua himpunan itu bisa dibuatkan himpunan semestanya lebih dari satu. Oke, kemudian yang berikutnya adalah himpunan kosong. Himpunan kosong itu dinotasikan dengan tanda kurung kurawal yang tidak ada anggotanya, gitu ya. Kosong, namanya juga kosong kan, tidak ada anggotanya. Atau bisa juga ditulis seperti huruf O atau angka 0 yang kena coret, gitu ya, kena coret. Nah, jadi himpunan kosong itu berarti suatu himpunan yang tidak memiliki satu anggota pun. Nah, jadi dia nggak punya anggota. Nah, itu yang dimaksud dengan himpunan kosong. Contohnya, W adalah himpunan siswa SMPN 275 yang beratnya lebih dari 500 kg. Nah, menurut kalian ada nggak siswa SMP yang beratnya lebih dari 500 kg? Nggak ada kan? Nah, karena tidak ada siswa yang memiliki berat di atas 500 kilo, maka himpunan W adalah himpunan kosong. Nah, dinotasikan menjadi W sama dengan himpunan kosong dengan simbol huruf O yang kena coret. Nah, kemudian contoh kedua, H adalah atau H sama dengan himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Kan? Nah, mana ada bilangan ganjil yang habis dibagi 2? Gitu kan? Kalau yang habis dibagi 2 kan namanya bilangan genap. Nah, karena tidak ada bilangan ganjil yang habis dibagi 2, maka H termasuk ke dalam himpunan kosong. Nah, itu ya mengenai himpunan kosong. Nah, setelah kita memahami mengenai himpunan semesta dan himpunan kosong, kita lanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu himpunan bagian.
himpunan bagian memiliki nama lain yaitu subset. Adalah himpunan yang secara total menjadi bagian dari himpunan lain. Nah, contohnya himpunan A anggotanya adalah 3, 4, 5, 6. Sedangkan himpunan B anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jika kita amati, semua anggota himpunan A merupakan anggota pada himpunan B. Maka dapat disimpulkan bahwa himpunan A adalah himpunan bagian dari B. Dinotasikan menjadi A, kemudian ada huruf seperti huruf U, tapi dia tidur, kemudian baru huruf B. Nah, jadi itu ya, 3, 4, 5, 6 itu semuanya ada di B. Makanya himpunan A itu adalah himpunan bagian dari B. Nah, seandainya ada yang bukan himpunan bagian, maka notasinya adalah tinggal dicoret saja lambang dari himpunan bagian. Nah, seperti yang ada di layar yang sudah diberikan warna merah. Kemudian himpunan bagian itu bisa ditentukan banyaknya, tapi menggunakan aturan. Nah, aturan yang pertama adalah himpunan kosong yang tadi kita pelajari itu ya, merupakan himpunan bagian dari semua himpunan. Dan yang aturan keduanya, suatu himpunan merupakan himpunan bagian dari himpunan itu sendiri. Nah, kita lihat ya, kita coba bahas. Nah, di sini Mr. J sudah siapkan ada tabel. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada himpunan apa? Himpunan kosong ya, karena tidak ada anggotanya. Nah, semua himpunan bagian yang mungkin, tadi dibilang bahwa himpunan kosong itu harus masuk ke dalam himpunan bagian. Nah, berarti himpunan kosong hanya memiliki satu himpunan bagian yang mungkin. Nah, kemudian yang berikutnya di baris kedua, di sini ada himpunan A, ya. Ada himpunan A, himpunan yang anggotanya A. Nah, berarti semua himpunan yang mungkin apa aja? Yang pertama himpunan kosong, yang kedua adalah himpunannya si A. Himpunan kosong dan himpunan si A, maka jumlahnya ada 2. Makanya ada angka 2 di sebelah kanan. Nah, kemudian di baris yang ketiga ada himpunan A dan B. Nah, jika kita daftarkan himpunan bagian yang mungkin adalah himpunan kosong itu 1, kemudian himpunan A itu yang kedua, himpunan B itu yang ketiga, kemudian kita gabungin A sama B. Nah, menjadi yang keempat. Nah, jadinya banyak himpunan bagian yang mungkin adalah 4. Nah, jadi kita daftarin dulu siapa aja atau apa saja, baru kita jumlahkan di kolom yang paling kanan. Kemudian yang baris keempat A, B, C. Nah, tentu yang pertama itu selalu himpunan kosong ya. Yang pertama adalah selalu himpunan kosong. Himpunan kosong dulu, kemudian himpunan A, himpunan B, himpunan C. Kemudian kita gabungin 2 huruf ya, A dan B, A dan C, B dan C. Nah, setelah tidak bisa lagi dibuatkan 2 anggota, baru naik lagi menjadi 3 anggota, yaitu A, B, C. Sehingga kalau di total jumlahnya ada 8. Nah, angka 1, 2, 4, 8 ini ternyata bisa disimpulkan. Nah, kesimpulannya apa? Dari penjabaran di atas, maka banyaknya himpunan bagian yang mungkin dapat ditentukan dengan rumus 2 pangkat N. Nah, tentu kalian masih bingung dong, N itu apa gitu ya. 2-nya dari mana? Nah, oleh karena itu kita bahas lebih lanjut. Rumus 2 pangkat N. N itu adalah banyak anggota himpunan. Nah, ini tadi gambar tabel yang ada di slide sebelumnya. Nah, kita lihat ya. Himpunan kosong ya. Himpunan kosong tentu tidak memiliki anggota atau 0 anggota. Maka jika menggunakan rumus menjadi 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu nilainya 1. Nah, tentu kita sudah pelajari ya waktu di bab 1 ya.
Kemudian yang berikutnya adalah himpunan yang ada satu anggota. Anggotanya itu si A. Nah, kalau satu anggota maka 2 pangkat 1, yaitu 2. Kemudian yang ketiga, baris yang ketiga, anggotanya ada 2, yaitu A dan B. Oleh karena itu rumusnya digunakan menjadi 2 pangkat 2, yaitu 4. Dan di baris ketiga ada A, B, dan C. Berarti anggotanya kan ada 3. Maka dengan menggunakan rumus menjadi 2 pangkat 3. Berarti nilainya adalah 8. Nah, oleh karena itu yang dicetak merah 1, 2, 4, 8 hasilnya sama seperti yang ada di dalam tabel. Cuma bedanya yang warna merah menggunakan rumus, sedangkan yang di tabel menggunakan mendaftar anggota-anggota himpunan bagian. Nah, itu saja perbedaannya ya. Nah, semoga kalian memahami nih bagaimana menyebutkan dan bagaimana jika menjawab menggunakan rumus. Nah, kemudian setelah kita sudah bisa menentukan banyaknya himpunan bagian, nah ada pertanyaan selanjutnya. Bagaimana menentukan banyaknya himpunan bagian yang memiliki N anggota? Maksudnya apa sih? Nah, ini contohnya ya. Dari himpunan yang beranggotakan A, B, dan C. Pertanyaan pertama, berapakah banyaknya himpunan bagian yang memiliki 0 anggota? Pertanyaan kedua, 1 anggota. Pertanyaan ketiga, 2 anggota. Pertanyaan keempat, 3 anggota. Gimana tuh jawabnya tuh? Kita tahu dari mana ada himpunan bagian itu ada 0 anggota, 1 anggota, 2 anggota, atau 3 anggota. Nah, lihat pembahasannya ya. Nah, ini tadi diambil dari tabel yang tadi sudah disebutkan. Nah, di sini kita bisa lihat yang himpunan yang 0 anggota itu yang tidak ada isinya itu ada berapa? Hanya 1, ya kan? Yaitu kurung kurawal yang tidak ada isinya. Nah, kemudian pertanyaan kedua, yang 1 anggota. 1 anggota tuh yang mana? Yang isinya cuma ada huruf A, huruf B, atau huruf C saja. Nah, itu jumlahnya berarti ada 3. Kemudian pertanyaan ketiga, himpunan bagian yang 2 anggota. Nah, berarti kita cari di dalam kurung kurawal yang hurufnya ada 2. Ada A dan B, ada AC, dan ada juga BC. Nah, mereka jumlahnya ada berapa? Jumlahnya ada 3. Dan yang terakhir, himpunan dengan 3 anggota. Nah, di tabel udah ada ya, A, B, C, hanya ada 1 anggota. Nah, hanya ada 1 jumlahnya. Nah, dari ini semua terlihat ada angka 1331. Nah, kita lihat berikutnya ya. Nah, dari pembahasan sebelumnya kita mendapat angka 1331. Ternyata dari jawaban tersebut punya hubungan dengan segitiga Pascal. Nah, ini ada gambarnya ya, ada gambar segitiga Pascal. Kemudian ada penjelasannya di sebelah kanan ya. Untuk himpunan bagian dari A, B, C. Nah, tadi kita capek-capek tuh mendaftarkan anggota, sedangkan ini hanya menggunakan segitiga Pascal bisa langsung ketemu tuh angkanya 1331. Barisan yang paling bawah ya yang dilihat 1331. Nah, berarti bisa disimpulkan bahwa untuk menentukan banyaknya himpunan bagian yang memiliki N anggota dapat menggunakan pola segitiga Pascal. Nah, kalian bisa nggak buat segitiga Pascal? Atau sudah tahu belum bagaimana cara membuat segitiga Pascal? Oke, nah sekarang kita mau coba praktekkan ya. Nah, di sini saya memberikan himpunan B yang isinya ada 5 ya, A, B, C, D, E. Nah, tentukan banyaknya himpunan bagian yang memiliki 0 anggota, 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota, 4 anggota, 5 anggota. Nah, tentunya kita akan menggunakan segitiga Pascal. Nah, kita lihat ya. Nah, di sini sebelah kiri ada gambar segitiga Pascal. Nah, jadi itu bagaimana tadi yang 1331, bagaimana melanjutkannya. Jadi tinggal ditambah saja. Ya, bisa dilihat ya di layar. Sudah saya buatkan ada tanda tambah. 1 tambah 3 menghasilkan 4. Angka 4-nya dituliskan di bawah tanda tambah.
begitu juga angka 6, 3 tambah 3 jadinya 6. Oke, kemudian angka pertama dan angka terakhir selalu angka 1. Itu adalah ciri khas dari bilangan segitiga Pascal. Kemudian karena kita ada 5 anggota, maka kita harus berhenti ketika bilangan keduanya dari sebelah kiri adalah angka sesuai dengan banyak anggota. Nah, jadi kalau anggotanya ada 4, maka yang dipakai adalah 1, 4, 6, 4, 1. Tapi karena tadi dicontoh adalah ada 5 anggota, maka kita berhenti atau membuat Pascalnya berhenti di angka 1, 5, 10, 10, 5, 1. Nah, dari angka yang saya sebut tadi justru itu sudah merupakan jawabannya dari pertanyaan ini. Jadi yang 0 anggota ada 1, ya angka yang paling kiri. Kemudian yang 1 anggota bilangan selanjutnya 5. 2 anggota bilangan selanjutnya lagi 10, 3 anggota 10, 4 anggota 5, dan 5 anggota 1. Nah, jadi hanya dengan membuat segitiga Pascal kita bisa menjawab seluruh himpunan bagian seluruh pertanyaan dari banyaknya himpunan bagian N anggota. Nah, setelah kita memahami mengenai himpunan bagian, kita melanjutkan ke bagian terakhir, yaitu diagram Venn. Nah, diagram Venn itu apa sih? Nah, diagram Venn itu adalah suatu diagram yang digunakan untuk menyatakan beberapa himpunan yang saling berhubungan. Nah, kita perlu nih memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, himpunan semesta digambarkan dengan persegi panjang dan dilambangkan dengan huruf S. Nah, huruf S ini ditulis pada sudut kiri atas persegi panjang. Nah, gitu ya, jangan lupa ya, harus persegi panjang, jadi nggak boleh bikin yang lain, karena sudah ada aturannya. Kemudian yang kedua, himpunan yang dibicarakan digambarkan dengan lingkaran atau kurva tertutup. Nah, jadi kalian bikin elips atau agak-agak lonjong nggak apa-apa. Yang penting tertutup ya, tidak boleh terbuka. Dan nama himpunannya ditulis dekat dengan lingkaran, bisa di dalam bisa di luar. Kemudian setiap anggota himpunan digambarkan dengan noktah atau titik ya di dalam lingkaran tersebut. Kemudian yang keempat, setiap anggota S yang berada di luar lingkaran tetap dituliskan menggunakan noktah, tetapi harus masih di dalam persegi panjang. Jadi yang bukan anggota itu taruhnya di luar lingkaran, tapi masih di dalam persegi panjang. Nah, kita lihat ya maksudnya. Nah, ini contohnya, contoh diagram Venn-nya. Di sini himpunan semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kemudian A-nya 1, 2, 3, 4, 5, B-nya 2, 5, 6, 7. Nah, jika digambarkan kita bisa melihat ke gambarnya ya. Huruf S-nya ada di pojok kiri atas. Kemudian ada persegi panjang. Sudah terlihat ya di layar. Kemudian ada 2 lingkaran atau agak lonjong. Yang kiri himpunan A ya, itu dekat dengan lingkarannya, dan yang kanan adalah himpunan B. Nah, kemudian A itu anggotanya ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa ada angka 2 dan 5 di tengah-tengah? Nah, karena angka 2 dan 5 merupakan anggota yang sama. Ada di A, ada juga di B. Nah, makanya ada angka 2 dan 5 berada di tengah-tengah. Nah, kemudian yang tadi ada di hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu seperti angka 8 dan 9. 8 dan 9 itu tidak termasuk ke dalam lingkaran gitu ya, tidak ada di A, tidak ada juga di B. Oleh karena itu diletakkannya di luar lingkaran, tetapi masih berada di dalam persegi panjang. Nah, itu tadi maksudnya. Kemudian tadi ada disebut mengenai noktah. Nah, kalian bisa lihat kan, setiap angka yang ditulis ada titik di sebelah kirinya. Nah, itu yang merupakan noktah atau titik yang tadi disebut dalam beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, jadi ini adalah diagram Venn ya. Jadi ada 2 himpunan yang kemudian bisa digambar.
Nah, gambarnya tidak selamanya selalu berpotongan ya, tergantung dari anggota-anggotanya. Nah, ini adalah beberapa jenis hubungan ya, hubungan antara dua himpunan ya. Yang pertama ini yang seperti yang tadi, himpunan A dan himpunan B saling berpotongan. Nah, tandanya berpotongan adalah ada anggota yang berada di A, berada juga di B, yaitu di dalam contoh ini adalah angka 4. Kemudian pindah ke sebelah kanannya. Di sini adalah diagram Venn yang menunjukkan bahwa himpunan A dan himpunan B saling lepas. Kenapa bisa terjadi saling lepas? Karena tidak ada satupun anggota himpunan A maupun himpunan B yang sama. Jadi kalau tidak ada anggota yang sama, otomatis himpunannya saling lepas gitu ya, seperti yang ada di gambar sebelah kanan. Nah, kemudian ini yang ketiga adalah himpunan bagian yang tadi kita bahas sebelum materi diagram Venn. Ya, himpunan bagian kan tadi dibilang adalah semua anggota merupakan himpunan bagian dari himpunan yang lain gitu ya. Dalam hal ini, semua anggota himpunan A merupakan anggota dari himpunan B. Jadi terlihat bahwa lingkaran himpunan A berada di dalam lingkaran himpunan B. Jadi semuanya gitu ya, 1, 2, 3 itu merupakan anggota dari B. Nah, berarti B-nya itu isinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu maksudnya, sehingga gambarnya seperti yang ada di layar. Sedangkan yang sebelah kanan, himpunan yang sama. Nah, berarti di sini adalah himpunan A dan himpunan B anggotanya sama persis. Jadi himpunan A itu isinya adalah 1, 2, 3, 4. Himpunan B juga 1, 2, 3, 4. Oleh karena itu, kurva tertutupnya atau lingkarannya cukup satu saja karena isinya sama persis. Oke, demikian penjelasan singkat mengenai materi himpunan bagian kedua. Semoga penjelasan singkat ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih.